Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risalia Safina dari kelas 12 IPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia. Dan juga saya akan menjelaskan salah satu contoh dari penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia. Mari disimak. Bisa kalian lihat pada layar PPT saat ini berisi tentang berita yang disiarkan langsung oleh Kompas TV mengenai penggerebekan narkoba berjenis sabu seberat 402 kg di Sukabumi. Adapun faktor penyebab terjadinya kasus penggerebekan narkoba di Sukabumi. Dalam video siaran langsung Kompas TV, polisi menggerebek rumah pengedar narkoba di Sukabumi dengan temuan berjenis sabu seberat 402 kg. Satgas khusus Mabes Polri menangkap 6 orang diduga terkait dengan jaringan pengedar narkoba internasional. Faktor penyebab dari maraknya kasus pengedaran narkoba di Indonesia dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks yang membuat pola perilaku masyarakat semakin tidak terkendali yang menandakan bahwa suatu gejala sosial telah terjadi, salah satunya kejahatan yang dari dulu hingga sekarang tidak ada kata akhir, mulai dari kejahatan konvensional hingga kejahatan yang bersifat luar biasa. Kejahatan-kejahatan khusus yang sering dilakukan ialah narkotika, dengan efek atau akibat yang dirasakan bagi para pengguna yang membuat Indonesia menjadi darurat narkotika, dikarenakan semakin banyaknya pecandu-pecandu narkotika yang disebabkan oleh perbuatan pengedar narkotika yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, jenis pelanggaran hukum. Pada kasus ini, jenis pelanggaran hukum pada pengedar narkoba adalah jenis pelanggaran berat karena termasuk ke dalam golongan 1, jenis narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain ganja, sabu-sabu, kokain, opium, heroin, dan lain-lain. Ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan rakyat, bangsa, dan negara. Pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002 melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 6 MPR 2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan persekutor narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasar pada golongan jenis, ukuran, dan jumlah narkotika, serta pemerintah membuat badan nasional yaitu BNN dan membuat undang-undang khusus narkotika yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam kasus ini, sanksi yang akan didapat oleh pengedar narkoba Sindikat Timur Tengah menurut penuturan Kombes Pol Mukti Joharsa, pelaku akan mendapatkan ancaman hukuman mati dijerat pasal 112 dan pasal 104 tentang narkotika. Pada kasus kali ini, bisa kita simpulkan mengenai solusi untuk mencegah terjadinya kasus pengedaran narkoba, yaitu melakukan operasi bersama, menutup celah penyelundupan narkoba, pemberdayaan generasi muda secara lebih kreatif, pengawasan dan operasi bersama di lembaga permasyarakatan, penguatan lembaga rehabilitasi, upaya pemerintah daerah melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, dan terakhir, melakukan penguatan peraturan perundang-undangan. Sekian pembahasan dari saya mengenai kasus penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.